Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini saya akan melanjutkan review alur cerita dari drama Korea berjudul The Golden Spoon episode keempat. Oke, langsung aja kita gas guys ya. Episode keempat diawali saat Taeyong kemudian mencoba menelpon nomor yang mengirimnya pesan tersebut. Kebetulan di dalam kelas itu hanya ada ponsel Juhe yang berbunyi. Dan kemudian bertepatan saat itu datanglah ibu guru masuk ke dalam kelas dan memulai pelajarannya. Namun ternyata salah satu teman Sung Chun mengaku jika ialah yang telah memasukkan amplop tersebut ke dalam bukunya Sung Chun alias Taeyong. Temannya ini mengira itu adalah salah satu hadiah saat Sung Chun alias Taeyong ini berulang tahun. Namun ternyata amplop itu sudah tidak ada isinya lagi dan sepertinya sudah diambil oleh orang lain. Sung Chun berpikir keras, siapakah kira-kira orang tersebut? Apakah orang itu tahu sendok emas dan apakah orang itu juga melakukan pertukaran orang tua seperti dirinya? Saat Sung Chun mulai memikirkan kira-kira siapa orangnya, Sung Chun pun kepikiran dengan Juhe. Juhe adalah orang yang bertemu dengan ibu penjual barang antik. Apalagi Juhe ini adalah anak orang kaya yang rela hidup dengan orang miskin. Dan juga sepertinya ia sangat terbebani dengan kematian Nara. Apakah Juhe adalah Nara dan mereka bertukar kehidupan? Saat semua siswa berada di ruangan lab, Sung Chun kemudian mengambil kesempatan ini untuk memeriksa ponselnya Juhe. Sementara saat Juhe sedang bersama dengan Eugene menuju ruangan lab, di jalan Eugene bertanya tentang kedekatan hubungan Juhe dan Sung Chun serta Taeyong. Eugene mengira Juhe menggoda kedua pria tersebut, namun Juhe membantahnya. Eugene pun terang jika ia menyukai Taeyong dan berharap Juhe untuk tahu diri agar tidak dekat-dekat dengan Taeyong lagi. Saat itu Juhe agak kebingungan dengan perkataan Eugene, namun ia sadar handphonenya ketinggalan di dalam kelas sehingga ia harus segera balik. Namun saat ia balik, ia malah menemukan Sung Chun alias Taeyong mencoba membuka ponselnya. Sung Chun alias Taeyong pun ketahuan. Namun ia langsung bertanya kepada Juhe siapa orang yang menelponnya tadi pagi. Juhe pun langsung memperlihatkan panggilan teleponnya jika ia hanyalah yang telah menelpon. Juhe lalu meminta penjelasan mengenai tingkah laku Sung Chun alias Taeyong. Dan kemudian Sung Chun alias Taeyong pun menjelaskan jika ia diteror seseorang yang mengiriminya pesan iseng. Dan ia mencari tahu siapa orang tersebut. Saat jam istirahat, Sung Chun yang sedang berpikir kira-kira siapa orangnya terkejut dengan kedatangan Taeyong yang juga melihat isi ponselnya Sung Chun. Taeyong bilang itu bukanlah dirinya, karena dirinya akan mengatakan di hadapan Sung Chun langsung. Tapi jangan melibatkan Juheku. Setelah itu Taeyong pun pergi bersama Juhe yang sedang menunggunya. Sung Chun agak kesal karena Taeyong menyebut nama Juhe dengan kata-kata Juheku. Saat makan malam, Sung Chun ditegur oleh ibu tirinya agar lebih fokus belajar saja ketimbang ikut pekerjaan kantor ayahnya. Sung Chun agak mengabaikan kata-kata ibu tirinya itu dan kemudian meminta kopi lalu pergi ke kamarnya. Ibu tirinya dan pelayan di sana terkejut mengingat Taeyong tidak pernah sekalipun meminta kopi. Lalu kemudian tiba-tiba Juhe menelpon Sung Chun yang mana ternyata polisi telah menangkap ayahnya Nara. Polisi menangkapnya karena ia telah masuk ke rumah sewaannya yang dulu dan terpergok oleh putri pemilik rumah yang mana ternyata putri pemilik rumah tersebut adalah Yojin. Dulu Nara tinggal di rumah belakang di rumah keluarga Yojin. Keesokan harinya Sung Chun mengajak Yojin untuk bertemu di pemakamannya Nara. Sebelum bertemu Yojin, Sung Chun mulai menganalisis siapa Yojin sebenarnya. Menurut Juhe, Nara tiba-tiba meninggal karena leukemia akut padahal sebelumnya sehat-sehat saja. Lalu Nara menyewa kamar di rumah Yojin. Jadi apakah Yojin ini adalah Nara? Sung Chun alias Taeyong kemudian bertemu dengan Yojin dan bertanya tentang Nara. Alasannya adalah Sung Chun alias Taeyong ini tunangannya Juhe di mana ia jika ingin menikahi Juhe maka ia harus tahu jika calon istrinya tidak ada kaitannya dengan kematian Nara. Yojin agak kesal karena pertemuan mereka ini berkaitan dengan Juhe. Sementara di rumah Juhe, Juhe agak cemberut kenapa Sung Chun alias Taeyong mau pergi menemui Yojin. Saat di pemakamannya Nara, Yojin bercerita jika dulu Nara hidupnya sangat kasihan.
Namun ia kemudian bilang jika hanya tahu sedikit saja tentang Nara karena dulu ia jarang sekolah karena sakit. Sungjun kemudian bilang, bukannya dulu menurut Juhe kalian selalu bertiga dan bersahabat. Apalagi Nara tinggal di rumah sewa milik Yojin. Yojin kesal karena Juhe telah memberitahukan semuanya kepada Sungchun alias Taeyong. Dan mengapa juga mereka harus mengenang Nara yang sudah lama tiada. Sungchun lalu bertanya mengapa Yojin melaporkan ayahnya Nara ke polisi. Padahal ia datang ke kamar tersebut hanya karena merindukan putrinya. Yojin pun terdiam sesaat lalu ia bilang jika ayahnya Nara adalah ayah yang jahat. Nara adalah yang tidak mempunyai ibu dan setiap saat selalu dipukuli dan disiksa. Yojin kecewa karena hari ini mereka berdua hanya membahas Nara. Yojin pergi meninggalkan Sungchun. Lalu Sungchun alias Taeyong memanggil Yojin dengan nama Nara, sehingga Yojin langsung terdiam terpaku. 정나라, Sungchun berkata, kau adalah Jong Nara. Sementara itu bukan cuma Sungchun, Taeyong dan teman-temannya ternyata mereka juga mendapatkan pesan dari seseorang yang menuduh mereka bukan diri mereka sendiri. Jadi Yojin pun berdalih apa karena pesan tersebut maka Sungchun alias Taeyong menuduhnya sebagai pengirim pesan. Sambil memperlihatkan isi pesan yang sama jika ada orang yang mengirim pesan jika Yojin bukanlah Yojin. Jadi tuduhan Sungchun itu kepada Yojin salah besar. Dan ternyata pengirim pesan tersebut adalah si Janggun. Lagi-lagi ia membuat masalah karena menurutnya itu adalah candaan untuk teman-teman sekelasnya. Ia memakai nomor ibunya agar mereka tidak mengetahui siapa pengirimnya. Taeyong alias Sungchun lalu menegur Janggun karena terlalu berisik. Janggun agak kesal lalu mengolok-olok Taeyong dengan sendok emasnya. Taeyong agak lupa namun ia perlahan ingat lalu kemana sendok emas miliknya. Di rumah ia kemudian mencari sendok emas tersebut. Menurutnya lumayan bisa ia jual untuk membelikan ibunya perhiasan. Karena ibunya ini sama sekali tidak memiliki apa-apa. Dan kemudian Taeyong mengira pasti sendok tersebut tertinggal di rumahnya Sungchun alias Taeyong. Hari itu Sungchun mencari apartemen yang lumayan untuk tempat tinggal kedua orang tua aslinya. Ia sampai menghayal melihat orang tua dan kakaknya hidup bahagia tinggal di apartemen itu. Bahkan ia berhayal saat keluarganya itu memintanya untuk kembali ke rumah. Diam-diam ada seseorang yang mengintai Taeyong atas suruhan ibu tirinya. Di mana saat selesai shopping untuk keperluan tamunya ini, ibu tirinya Taeyong mendapatkan informasi jika Sungchun alias Taeyong baru saja membeli apartemen. Saat itu Sungchun alias Taeyong melihat pekerja konstruksi dan penghuni lahan sedang bentrok. Dan Sungchun melihat ayah aslinya ada di sana. Ia kemudian turun dari mobil dan melihat keadaan ayahnya yang sedang dimarahi oleh salah satu montir. Ayahnya ini ternyata membela para penghuni lahan karena kasihan. Sungchun alias Taeyong bertanya apa yang dilakukan ayah temannya ini di sini. Bukannya ia adalah seorang komikus. Ayah Taeyong alias Sungchun berkata jika ia perlu uang lebih untuk keluarganya dan tidak ingin membuat putranya malu. Sungchun emosi karena kenapa ayahnya yang aslinya memutuskan untuk mencari uang. Kenapa tidak melakukan hal ini 5 atau 10 tahun yang lalu? Kenapa ayahnya ini baru melakukannya sekarang? Ayahnya Taeyong alias Sungchun hanya bisa meminta maaf dan meminta Sungchun alias Taeyong agar tidak memberitahukan hal ini kepada putranya. Setelah memarahi habis-habisan ayah aslinya, Sungchun kemudian mendapatkan telepon dari Juhe dan mengajaknya untuk bertemu. Sementara itu tiba-tiba malam itu Taeyong alias Sungchun datang ke rumah Sungchun alias Taeyong. Namun menurut ibu tirinya Sungchun saat ini tidak ada di rumah. Taeyong pun langsung menyelonong masuk saja dan akan menunggu Sungchun di dalam. Sementara itu Sungchun lagi makan topoki bersama Juhe karena Juhe baru saja mendapat gajinya. Juhe ingin berterima kasih kepada Sungchun alias Taeyong karena sudah sering membantunya dan mengatasi ayahnya Nara. Ia merasa Sungchun alias Taeyong sekarang banyak berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Juhe bertanya apakah keadaan Sungchun alias Taeyong sekarang baik-baik saja apalagi setelah insiden di Amerika. Apakah Sungchun alias Taeyong selalu minum obat? Juhe pun takut gangguan panik yang sering menimpa teman masa kecilnya ini kambuh lagi. Sungchun pun bilang jika ia sekarang sudah baik-baik saja. Lagi pula kejadian itu sudah lama berlalu. Sementara itu Taeyong yang sedang menunggu Sungchun kemudian ditawari kopi. Namun Taeyong alias Sungchun ini menolak karena ia bilang tidak bisa minum kafein. Ia malah minta dihidangkan teh sama seperti yang biasanya Taeyong minum. Ibu tirinya ini merasa aneh mengapa Taeyong alias Sungchun ini seleranya sama dengan Sungchun alias Taeyong anak tirinya.
Sementara itu, Juhe dan Sungchun alias Taeyong sedang menikmati susu pisang bersama. Sungchun alias Taeyong bangga kepada Juhe yang tetap bekerja di Toserba meskipun ia adalah anak orang kaya. Juhe kemudian membicarakan tentang pertunangan mereka yang akan Juhe akhiri saat mereka berdua dewasa dan memilih untuk tetap bersama dengan Sungchun alias Taeyong. Sungchun alias Taeyong pun tidak setuju. Ia mengungkapkan saat ini ia menyukai Juhe meskipun sekarang ia tidak bisa memenangkan hati Juhe. Ia berharap suatu saat nanti Juhe mau menerimanya. Di rumah Taeyong, ibu tiri Taeyong ini kemudian mengajak Sungchun bermain piano bersama. Permainan Taeyong alias Sungchun sangat bagus dan bahkan mirip dengan Taeyong. Ibu tirinya berpikir mungkin anak ini berlatih bersama Taeyong di sekolah. Namun Taeyong alias Sungchun berucap jika ia tidak pernah bermain bersama Sungchun alias Taeyong. Justru ia tidak pernah melihat Sungchun alias Taeyong bermain piano. Lalu kemudian ibu tiri Taeyong mengajak Taeyong alias Sungchun makan malam di rumah mereka. Taeyong menolak karena ia tidak mau makan di rumah orang lain karena ia tidak terbiasa. Menurut ibu tirinya Taeyong, hal tersebut sangat aneh. Mengingat dulu Taeyong alias Sungchun 2 kali minta makan di rumah mereka dan makanannya memakai sendok emas yang ia miliki. Perlahan-lahan Taeyong alias Sungchun mengingat momen saat ini ia makan di rumah Taeyong sambil memegang sendok emas tersebut. Lalu kemudian Taeyong minta untuk menunggu di kamar Sungchun alias Taeyong saja. Di dalam kamar Sungchun, Taeyong mengobrak-abrik meja seakan sudah lama ia mengetahuinya. Ia menemukan sendok emas di sana dan kemudian Sungchun kembali ke rumah dan langsung masuk ke kamarnya. Sungchun melihat Taeyong memegang sendok emas tersebut dan Taeyong bilang ini adalah sendok emas miliknya. Ia sudah mencari kemana-mana, ternyata ada di rumahnya Sungchun. Sungchun marah dan bersikeras ini adalah sendok emas miliknya dan ia tidak tahu di mana milik Taeyong berada. Taeyong pun langsung bingung kenapa Sungchun begitu marah kepadanya padahal hal ini adalah masalah sepele. Tentu saja Sungchun marah karena Taeyong berani masuk ke dalam kamarnya. Setelah mengetahui kesalahannya, Taeyong alias Sungchun pun pergi dari kamarnya Sungchun alias Taeyong. Sungchun kemudian melihat vitamin yang selalu diberikan kepadanya. Merasa curiga dengan vitamin itu, Sungchun kemudian memberikannya kepada Taeyong dan meminta maaf karena telah memarahinya. Saat Taeyong pulang, ia bertemu dengan Ketua Huang. Ketua yang menyangka Taeyong ini adalah Sungchun kemudian mengajaknya untuk berbicara. Namun Taeyong ketakutan melihat Ketua Huang dan kemudian beranjak berlari keluar. Taeyong alias Sungchun kemudian menelpon ayahnya yang sedang berada di kerjaan di mana Taeyong yang ternyata sedang panik ini butuh pertolongan. Ayahnya pun langsung bergegas mencari di mana keberadaan Taeyong. Dan kemudian sampailah ia di sebuah jembatan karena ternyata Taeyong terserang gangguan panik sehingga ia kesulitan bernafas. Kata-kata ayahnya kemudian membuatnya sedikit tenang dan kemudian Taeyong bisa diselamatkan. Sementara itu di rumah Ketua Huang dan istrinya membicarakan miripnya kelakuan Taeyong alias Sungchun dengan putra mereka. Ibu tirinya takut hal ini berkaitan dengan Taeyong yang membeli apartemen yang sepertinya dibeli untuk keluarga Taeyong yang sebenarnya adalah Sungchun. Ketua Huang kemudian memanggil sekretaris anaknya. Ketua Huang bertanya keterkaitan apa yang terjadi antara Taeyong dengan keluarga Sungchun. Menurut sekretarisnya, Taeyong ini hanya mengasihani keluarga Sungchun. Sementara itu ternyata yang mengganggu teman sekelasnya adalah ide dari Yojin. Ia bekerja sama dengan Janggun untuk mengganggu Taeyong dan sepertinya Janggun tertarik kepada Yojin, makanya Yojin memanfaatkan Janggun. Jadi mengapa Yojin melakukan hal tersebut? Masih ingat dengan saksi yang belum ditemukan saat Taeyong dan Sungchun bertengkar hingga Sungchun terjatuh dari jembatan. Ternyata Yojinlah saksinya. Ia juga menelpon kepolisian dan membuang ponselnya Taeyong. Dari kejauhan, Yojin melihat saat ayahnya Nara digiring ke penjara. Ia berucap, seharusnya dulu kau perlakukan aku dengan baik. Selamat tinggal ayah. Jadi siapakah Yojin ini sebenarnya guys ya? Sementara itu sekretaris Taeyong benar-benar datang ke salon tempat kakaknya Sungchun bekerja. Sebenarnya niatnya adalah berpura-pura menawarkan apartemen dengan sewa yang sangat murah kepada mereka. Kenapa sih harus berbicara dengan kakaknya Sungchun? Karena menurut Sungchun kakaknya ini tergolong cepat dipengaruhi dan selain itu dia juga sedikit materialistis. Saat mendengar sekretaris itu menawarkan apartemen, ia langsung tidak sabar untuk memberitahukannya kepada ayah dan juga ibunya. Sementara itu di rumah Sungchun alias Taeyong kedatangan seorang pria tampan yang menyapa Sungchun dengan ramah.
Sung Chun bingung siapa laki-laki tersebut. Sampai kemudian ia tahu jika laki-laki tersebut adalah adik dari ibu tirinya alias pamannya. Di mana ia orang yang ditunjuk ibu tirinya ini untuk menghadapi ketua Huang suaminya. Ternyata paman Sung Chun alias Taeyong ini sering menyakiti Sung Chun alias Taeyong. Dan sepertinya ia juga memiliki andil kejadian 5 tahun yang lalu. Sementara itu di rumah orang tua asli Sung Chun, mereka makan ayam utuh bersama karena ayahnya Sung Chun mendapat uang lebih. Ayahnya sih bilang ia mendapatkan uang setelah komiknya memenangkan kontes. Padahal aslinya ia bekerja di konstruksi. Saat mereka makan, kakaknya Sung Chun bilang bahwa ada seseorang yang menawarkan apartemen murah dan orang tersebut adalah sekretarisnya Taeyong. Mereka yakin bahwa ini adalah pemberian Sung Chun alias Taeyong dan mereka enggan untuk menerimanya. Namun kakaknya bercanda bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Taeyong. Tapi karena sekretarisnya Taeyong menyukainya, semua orang pun menertawakan kakaknya Sung Chun ini. Diam-diam dari kejauhan Sung Chun melihat kebersamaan ayah dan ibu serta kakaknya bersama dengan Taeyong. Dan ada kecemburuan di hatinya karena dia merindukan kebersamaan itu. Sung Chun tetap memutuskan untuk hidup sebagai Taeyong sambil melihat sendok emasnya yang sudah di angka 0. Dan masih ingat pilihan dari ibu-ibu penjual itu. Jika 1 bulan telah habis, maka akan muncul 1 tahun, lalu kemudian 10 tahun. Lalu tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari Taeyong karena kesal kenapa Sung Chun alias Taeyong menawarkan apartemen kepada keluarganya. Taeyong berpikir apakah ini ada hubungannya dengan Juhe. Taeyong yakin jika ia menerima apartemen itu, Sung Chun akan menyuruhnya untuk merelakan Juhe. Namun Sung Chun tidak mau tahu, terserah Taeyong mau berpikir Yang jelas lebih baik Taeyong segera pindah dan keluarganya ke apartemen itu agar hidupnya menjadi lebih baik. Tetap saja Taeyong alias Sung Chun berpikir bahwa ini ada hubungannya dengan Juhe. Taeyong kekeh bahwa Juhe itu menyukainya dan Taeyong berpikir apakah Juhe akan menyukai orang seperti Taeyong alias Sung Chun. Taeyong alias Sung Chun berpikir memang Juhe tidak akan menyukai orang sepertinya. Tapi ia yakin bahwa Juhe tidak akan lama-lama mencintai Taeyong karena ia adalah orang miskin. Taeyong pun kesal karena ia selalu mengaitkannya dengan uang. Apa Taeyong alias Sung Chun ini berpikir bahwa hidup ini segalanya tentang uang? Sung Chun pun bilang Taeyong jangan terlalu munafik. Ia juga berkata ia akan meninggalkan orang tuanya jika ada orang yang memberikannya uang. Tapi ternyata Taeyong yakin bahwa ia tidak akan melakukan hal tersebut karena ia lebih memilih orang tuanya dibandingkan dengan uang. Taeyong alias Sung Chun bilang bahwa saat ini ia sangat menyayangi kedua orang tuanya lebih dari apapun di dunia ini. Taeyong alias Sung Chun bilang bahwa ia tidak akan pernah menukar mereka. Taeyong alias Sung Chun bilang bahwa ia tidak suka dan sesak rasanya berkumpul dengan ketua Huang dan ibu tirinya. Lebih baik ia miskin tapi ia bisa berkumpul dengan kedua orang tuanya. Kata-kata Taeyong alias Sung Chun membuat Sung Chun berpikir keras, namun tiba-tiba ia mendengar suara Juhe yang memanggilnya dan memberitahukan bahwa terjadi sesuatu dengan orang tuanya Sung Chun. Dan mereka bertiga sama-sama lari ke rumah sakit. Taeyong alias Sung Chun pun sampai duluan di rumah sakit dan memanggil-manggil nama ayahnya. Dan setelah bertemu di rumah sakit, ia kemudian memanggil ayah-ayah kepada ayah aslinya itu. Kemudian ketua Huang mendengar hal tersebut. Dia bingung mengapa anaknya memanggil ayah kepada orang tua Sung Chun. Sementara itu di rumah Yojin terungkap sudah siapa Yojin sebenarnya. Ternyata ia adalah salah satu penerima sendok emas juga. Dan sebenarnya Yojin ini adalah Nara, seorang anak miskin yang juga merupakan sahabatnya sendiri. Saat mendapatkan sendok emas, tanpa ragu Nara langsung makan di rumah Yojin karena memang berniat untuk bertukar nasib dengan sahabatnya sendiri itu. Hingga kemudian Yojin berubah menjadi Nara dan Nara pun berubah menjadi Yojin. Hingga kemudian Yojin asli meninggal dunia karena penyakitnya itu. Dan alur cerita The Golden Spoon episode keempat pun selesai. Bagaimana menurut kalian guys? Sakit banget ya menjadi Sung Chun. Di satu sisi sebenarnya ia tidak ingin menjual orang tuanya. Namun di sisi lain ia harus menjadi orang kaya. Dan dengan terpaksa atas keadaan itu ia menukar orang tuanya. Namun ternyata menjadi orang kaya tidak semudah yang Sung Chun kira. Ia harus rela bertukar kebahagiaannya bersama orang tua aslinya dan kemudian berjuang di rumah ketua Huang. Yang notabene orang tua yang otoriter dengan anaknya sendiri. Dan keluarga ibu tirinya pun mulai berbuat masalah di rumahnya itu.
Dan juga seperti yang kita ketahui, Yojin sebenarnya adalah Nara. Namun ceritanya semakin seru nih, di mana Nara telah meninggal dunia. Dan apakah Nara bisa selamanya menjadi Yojin dengan keadaan saat ini? Jangan ketinggalan dan tetap nonton di Topeng Hitam Official guys ya. Bye bye.